Alur film Brobre segera dimulai. Hai semuanya, kembali lagi bersama Brobre. Channel Brobre ini adalah channel kedua dari ABC Movie ya Brobre. Dan kita akan bahas film-film Asia. Film perdana yang akan kita bahas berjudul Hit and Run Squad 2019. Yaitu film aksi balapan 2019 yang berputar dalam perseteruan antara gangster dan mantan gangster. Karakter antagonis di film ini bernama Jecol, seorang gangster sukses yang memiliki perusahaan otomotif bernama JC Motor. Suatu hari dia menyuap seorang komisaris polisi agar tindakan ilegalnya nggak diganggu. Kegiatan itu diketahui oleh polisi metropolitan Seoul, tapi mereka kehilangan rekaman black box di mobil hitam yang dinamai Buster. Dan pada saat menginterogasi seorang pembalapnya Jecol, nggak diduga orang itu malah mencoba bunuh diri. Salah satu tokoh utamanya bernama Sion, seorang perwira polisi tangguh yang ditugaskan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Namun akibat kelalaian dalam interogasi tadi, kasus itu diambil alih oleh kejaksaan dan unit investigasi khusus itu dibubarkan. Kita diperlihatkan kepala polisi Seoul sangat marah sampai ketua unit khusus Ji-hoon ditampar berkali-kali. Di saat bersamaan, komisaris datang dan mengejek mereka, serta mencopot jabatan kepala polisi Seoul. Bukan hanya para atasan yang mendapat sanksi, Sion pun juga. Dia dimutasi ke Satgas Tabrak Lari Polres Incheon Barat, yang berarti penurunan karir di kepolisian di bawah komando Kapten Wo. Di sana juga dia bertemu dengan tokoh utama lainnya Brobre, Min Jae, seorang mantan gangster yang sudah pensiun dan putar arah jadi polisi. Hari itu mereka menangani kasus kecelakaan yang melibatkan beberapa mobil. Kemampuan Min Jae dalam merekonstruksi kejadian kecelakaan sangatlah luar biasa. Dia bisa membayangkan kronologi kecelakaan dari bekas ban dan noda sepatu korban. Juga mendapati truk pengangkut ikan sebagai pemicu kecelakaan. Hal ini dibuktikan oleh Sion saat mengecek dari rekaman CCTV lalu lintas. Lalu mereka mengejar pengemudi truk dan akhirnya menangkapnya. Meskipun sempat terjadi kejar-kejaran karena pengemudi truk menolak ditangkap. Malamnya saat tim itu lagi pada makan mie ayam, Kapten Wo dan Min Jae membahas tentang insiden tabrak lari di dekat markas JC Motor, di mana saksi secara tiba-tiba menarik laporannya setelah menerima sejumlah besar uang dari JC Motor. Sion yang diam-diam masih menyelidiki dugaan suap komisaris meminta bantuan pacar jaksanya Taeho yang kebetulan satu alumni dengan Jecol untuk menghadiri pesta di JC Motor. Jecol sendiri masih dalam perjalanan ke tempat pesta. Dia yang memiliki gangguan bicara atau gagap dan agak psikopat, sangat kesel melihat seseorang mengendarai mobil yang sama dengannya dan menghancurkan mobilnya sendiri. Begitu sampai dia disambut layaknya bos gangster. Dan ketika mendatangi Taeho, Sion diam-diam menyuruh Taeho menaruh alat penyadap ke baju Jecol. Mereka mendengarkan alat itu dari dalam toilet. Ketika Jecol sedang rapat bersama teman-teman alumni SMA-nya, di mana mereka adalah orang-orang yang membantunya merintis JC Motor saat dirinya masih jadi supir jalanan. Namun Jecol nggak peduli sama status mereka dan memaksa menandatangani surat perjanjian pelunasan hutang. Seorang temannya menolak dan memaki Jecol, nggak tahu diuntung loh. Dan seketika jiwa psikopatnya aktif dan menempeleng temannya itu. Gak cuman sampai di situ, Jecol juga hampir mengobor kepala temannya untuk menakut-nakuti mereka.
Belum selesai, Jecol juga mengeluarkan alat penyadap Sion dan ketika bertemu, Jecol mengancam mereka. Lagi tegang-tegangnya nggak disangka Minje membuat keributan karena memaksa menemui Jecol untuk menanyai tentang kasus tabrak lari di dekat markas JC Motor. Setelah memastikan Jecol terlibat dalam insiden itu, Minje pergi dari sana. Dia diantar oleh Teho dan Sion sambil menjelaskan tentang semuanya. Di mana lampu salah satu mobil Jecol mirip dengan fragmen dari tempat kejadian. Untuk memastikannya, Minje dan Sion mendatangi seorang ahli yang tak lain adalah ayah angkat Minje, Pak Jeong, yang merupakan pensiunan polisi dan sekarang membuka bengkel. Diketahui kalau kedua sampel itu memiliki nomor yang identik, tapi itu belum cukup untuk menjadikan Jecol seorang tersangka. Malam itu ditutup dengan makan malam bersama teman-teman Minje dan Kapten Wo. Pada kesempatan itu juga Sion diberitahu oleh Yojong kalau Minje adalah mantan anggota geng motor yang bertobat setelah membuat Pak Jeong kecelakaan sampai kakinya cedera. Di tempat lain, komisaris sangat marah mengetahui Jecol memiliki rekaman black box transaksi mereka. Namun Jecol membela diri sebagai jaminan untuknya. Menindaklanjuti temuan sebelumnya, Minje dan timnya menahan pembalap Jecol di awal film yang hendak pergi ke luar negeri. Setelah dipaksa, akhirnya dia mau bekerja sama dan menceritakan tentang penyerahan uang suap di sirkuit milik JC Motor bekas rumah keluarga Jecol sebelum orang tuanya bunuh diri karena bangkrut. Untuk itulah ia mengajak komisaris sama-sama menjadi gangster dan menikmati kesuksesan ini. Meskipun di belakangnya dia berencana menyingkirkannya setelah nggak kepake lagi. Selain itu, Jecol juga punya masalah temperamental. Kalau sudah kesel, dia akan melampiaskannya dengan berbuat sesuka hatinya. Kita diperlihatkan dia mengendarai Buster dan menabrak sebuah mobil. Diam-diam, Sion merekam interogasi itu dan melaporkannya ke Ji-hoon. Diketahui juga kalau Ji-hoon telah mendapatkan rekaman CCTV tabrak lari itu. Tapi tujuan mereka adalah mengungkapkan kasus suapnya, bukan tabrak larinya. Informasi dari interogasi diketahui kalau Jecol akan menggelar balapan jalanan dan biasanya Buster akan dipajang di sana. Minje dan Kapten Wo juga mengarahkan petugas patroli untuk membantu mencari Buster. Sementara itu di tempat balapan suasananya sudah ramai. Sion kembali menyuruh Teho melakukan hal aneh. Kali ini dia disuruh ikut balapan agar dia bisa mencari Buster. Kita diperlihatkan seorang kacung Jecol diberhentikan oleh Minje di sebuah terowongan yang berakhir dengan perkelahian dan pingsannya Minje. Akhirnya Jecol sampai di tempat balapan dengan Buster dan mengganti mobilnya dengan mobil balap. Sedangkan Buster disimpan di parkiran. Jecol dan Teho memulai balapan. Sion mencari Buster dan Minje bangun dari pingsannya. Jecol yang tahu lawannya adalah Teho mengerjainya hingga mobil Teho terbalik. Tapi sayangnya Jecol telah menyadari kalau dialah yang sedang dikerjain karena Sion berhasil menemukan Buster dan membawanya pergi. Gak mau kehilangan Buster, Jecol yang merupakan mantan pembalap F1 mengebut mengejar Sion. Sementara Ji-hoon dan timnya ditahan oleh orangnya komisaris. Di tengah jalan, Minje melihat mereka dan ikut mengejar menggunakan mobil taksi. Sampai akhirnya di sebuah persimpangan, Jecol menabrak sebuah mobil ambulans yang ternyata dikemudikan Pak Jeong dan Yojong. Setelah Sion menyelamatkan Yojong, Minje datang ketika Pak Jeong masih terjebak dan tiba-tiba mobil ambulannya meledak.
Melihat Pak Jeong mati di depan matanya, jiwa gangster Min Jae kembali bangkit. Dia menghajar Jae-chol beserta anak buahnya tanpa ampun. Sampai akhirnya dihentikan dengan paksa oleh Sion karena ia hampir membunuh Jae-chol. Dan ingatannya seketika mundur 10 tahun sebelumnya, saat dia diangkat menjadi anaknya Pak Jeong. Sementara itu, dengan ditemukannya black box dari Buster, komite disiplin menggelar sidang untuk komisaris yang berakhir dengan mundurnya komisaris. Hal yang gak terduga setelah insiden itu adalah kenyataan bahwa Jae-chol gak ditahan. Karena ia bersekongkol juga dengan Ji-hoon yang berambisi menjadi komisaris polisi. Sion yang sangat kecewa dan merasa telah dimanfaatkan oleh Ji-hoon menyatakan genderang perang dan akan menangkap Jae-chol. Satu lagi yang terimbas insiden itu adalah Min Jae. Saat ini dia sedang diskors dan belum bisa melupakan kematian Pak Jeong. Kita diperlihatkan dia lagi di sebuah danau yang menurutnya lokasi Jae-chol membuang mobil dan mayat korban tabrak larinya. Dia juga sangat kecewa pada Sion karena diam-diam memanfaatkannya untuk mendapatkan rekaman black box Buster. Kemudian Sion meminta maaf kepadanya dan mengajak menangkap Jae-chol bersama-sama. Nggak diduga orang yang mau mereka tangkap malah mendatangi rumah Min Jae. Dia mengejek Min Jae munafik karena saat masih menjadi gangster dia juga banyak melakukan kejahatan. Min Jae nggak berani memungkirinya. Tapi ada perbedaan besar di antara mereka. Bahwa saat ini dia sudah tobat, sementara Jae-chol belum. Lalu Min Jae balik mengejek Jae-chol karena mengajaknya balapan. Bahwa Jae-chol gak mungkin mengalahkannya. Mengingat dia pernah jadi raja jalanan yang gak bisa ditangkap oleh polisi manapun. Di hari keberangkatan Jae-chol ke luar negeri untuk menghindari penahanan, Tae-ho diam-diam disuruh mengeluarkan surat penahanan Jae-chol oleh Sion. Padahal saat itu belum ada bukti tabrak lari yang ditemukan. Pada saat yang sama, Min Jae dan Sion hendak menangkap Jae-chol di sirkuitnya, tapi dia bisa kabur dengan Buster yang kemudian dikejar oleh mereka. Kita diperlihatkan kejar-kejaran berlangsung seru hingga ke jalan raya, kayak lagi balapan liar. Sampai akhirnya Min Jae memutuskan berhenti setelah Jae-chol menyebabkan banyak kecelakaan. Bantuan juga datang dari Kapten Wo yang akan mengerahkan mobil patroli dan rekan-rekan jalanan untuk memaksa Jae-chol kembali ke sirkuit. Dia bahkan sampai berani menentang atasannya dan membuat kesal Ji-hoon. Setelah itu Min Jae mulai bergerak sendirian. Sedangkan Jae-chol sedang digiring ke sirkuit akibat semua jalan diblokir. Dan akhirnya mereka bertemu lagi di terowongan menuju sirkuit di mana Sion telah menunggu, tapi Jae-chol nggak mau berhenti. Lalu Min Jae berhasil memprovokasi Jae-chol setelah menyalip Buster dan mendorongnya menerobos sirkuit. Mereka berdua keluar dari mobil dalam keadaan babak belur dan berlanjut ke perkelahian. Di saat Min Jae hampir menang, Tae-ho mengabari kalau surat perintah batal dikeluarkan karena pembalapnya Jae-chol mengaku sebagai pelaku tabrak lari. Jae-chol ngetawain dia karena merasa sudah menang. Apalagi Ji-hoon juga menurunkan tim SWAT yang siap menembak Min Jae. Tapi Sion datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Melihat Sion tertembak, Min Jae mengambil pistol dan mengejar Jae-chol ke garasi. Saat dia nakut-nakutin akan membunuhnya, Jae-chol membalas menusuk perut Min Jae dengan obeng. Akibat perbuatan itu, Min Jae punya alasan untuk menangkap Jae-chol karena berusaha membunuh petugas polisi. Saat Ji-hoon dan pasukannya tiba, mereka nggak bisa berbuat apa-apa
Karena faktanya yang terluka parah adalah Min-jae dan Sion. Singkat cerita, korban dan mobil tabrak lari diangkat dari danau. Dan Jae-chol dijebloskan ke penjara. Min-jae dimutasi ke pedesaan karena menjalankan tugas tanpa prosedur. Sedangkan Sion yang telah mendapat promosi mengajak Min-jae kembali ke Seoul untuk menangani kasus tabrak lari. Karena tersangka gak meninggalkan bukti apapun. Alur film telah selesai. Mohon Bro Bre sebelum meninggalkan videonya, tombol merahnya jangan lupa dirubah jadi warna lain ya. Thank you Bro Bre.